buah duku buah kudondong. Anak-anak bapak senyum dulu dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak bapak semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa kembali bersama Bapak ya untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan. Anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, seperti biasa kita awali dengan pembacaan penganlu ya. Ketua kelas dipersilakan untuk maju baca doa. Siap. Salam. Kepada anak bapak sudah membaca doa, mudah-mudahan doa yang dibaca tadi agar dapat sudah memudahkan dapat menuju pelajaran kita pada hari ini. Ya, amin. Baik, anak-anak bapak, sebelum kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, bapak absensi dulu siapa yang hadir, siapa yang tidaknya. Alif, Arsha, Anda Anugrah, Muhammad Arsha, Muhammad Kadafi, Muhammad Kadafi, tidak hadir. Terangannya apa? Sakit. Muhammad Zaki, Raisa Junita, Rizki, Syahri Rafa, Tata, Tari. Baik, satu orang anak bapak tidak hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan sakit cepat disembuhkan. Ya. Baik, anak bapak yang soleh-soleha, pertemuan kali ini dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Untuk tema orang jujur sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Bapak melanjutkan pada materi hari ini ya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, silakan. Raisa. Tentang kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada 4. Pertama, Taurat. Kedua, ketiga. Ya, bagus. Coba kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur, Nabi Daud. Injil, Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih anak bapak. Ternyata pelajaran minggu yang lalu anak-anak bapak masih mengingatnya kembali. Baik, anak bapak, kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini. Kita mulai dari kompetensi dasar. Yang pertama, 3.5 memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 4.5 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, menjelaskan makna jujur. Yang kedua,
menyebutkan contoh sikap jujur. Yang ketiga, menyebutkan manfaat orang bersikap jujur. Yang keempat, menunjukkan perilaku jujur di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran. Nanti tujuan yang kita inginkan hari ini itu apa? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna jujur. Ya, silakan anak-anak dicatat. Nah, ya, mampu menjelaskan makna jujur. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh sikap jujur. Berarti nanti kalian harus mampu menyebutkan contoh dari sikap jujur itu apa. Kemudian selanjutnya, siswa dapat menyebutkan manfaat bersikap jujur. Apa manfaatnya sikap jujur itu? Nanti kita masuk. Ya. Kemudian yang keempat, siswa dapat menunjukkan perilaku jujur di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, KKM kita. Ya. Untuk PAE KKM-nya 7,5. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuki materi. Apa itu cita-cita? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Yo, anak-anak bapak, apa cita-cita kalian? Jadi dokter. Rara siapa? Jadi dokter. Tasya? Dokter juga. Alif? Tentara. TNI. Baik. Anak-anak bapak, ya, cita-cita, ya, biasanya memang sering didengarkan, ya. Ada cita-cita itu menjadi pilot, ya, menjadi polisi, ya, menjadi dokter, ya, menjadi insinyur, ya. Nah, pada pelajaran ini akan menampilkan sesuatu yang baru, ya, yang dipelopori oleh seorang anak yang bernama Al-Amin. Ya. Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Ya. Walaupun kelak dia menjadi dokter, tetapi Amin harus menjadi dokter yang soleh, ya, atau insinyur yang soleh dan pilot yang soleh. Ya. Nah, ya, di situ ada polisi, dokter, pilot, ya, itu cita-cita. Selanjutnya, siapa anak soleh itu? Nah, anak soleh itu dan bagaimana ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Ya, salah satu cirinya adalah jujur. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Siapa yang ingin disayang Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya. Ya, ingin disayang Allah Subhanahu wa taala. Agar disayang Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah jujur. Jadi anak bapak harus menanamkan sikap jujur agar disayangi Allah Subhanahu wa taala. Jujur artinya tidak bohong, lurus hati atau ikhlas. Ya. Orang yang jujur dia akan selalu berkata benar dan apa adanya. Orang yang jujur perbuatannya selalu lurus, tidak mau berbohong.
dan selalu berkata benar, serta dalam berbicara tidak ditambah dan tidak dikurangi. Perilaku jujur telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW ya sejak kecil, ya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Jadi Nabi Muhammad SAW telah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Ini arti dari Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau mulai dari kecil ya sudah menunjukkan sikap yang jujur, ya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Maka setelah pelajaran hari ini, mudah-mudahan semuanya anak bapak menanamkan perilaku jujur sebaik-baiknya. Ya, lanjutkan. Nah, ya, ini adalah ayat ya firman Allah dalam Quran surat Taubah ayat 199. Ya, baik. Bapak akan bacakan. Kalian simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Yuk, siapa yang ingin baca? Ya, baik. Kamil, silakan baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 199. Baik, terima kasih kepada anak bapak Amel ya, yang telah baca. Suaranya mantap sekali. Ya. Selanjutnya, jujur terbagi atas 3 macam. Ya. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amati gambar berikut. Gambar itu tentang apa? Sedang sholat. Tentang Orang lagi sholat. ya lagi melaksanakan sholat. Ya. Gambar tersebut menunjukkan salah satu contoh ya, bentuk jujur kepada Allah SWT, yaitu melaksanakan sholat. Ya. Anak-anak yang jujur kepada Allah akan selalu menaati perintahnya dimanapun dan kapanpun. Anak-anak, walaupun kalian sendirian di rumah, jika orang tua bekerja, maka kamu harus tetap melaksanakan sholat dan tetap mengaji. Ya, ingat. Jadi contoh gambar ini, walaupun orang tua kalian tidak berada di rumah, kerjaan kantor atau gimana, begitu masuk waktu sholat, kalian harus melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya, jujur kepada diri sendiri. Coba lihat gambar itu. Ini gambar lagi apa? Ayo. Lagi belajar atau sedang melaksanakan ujian. Ya.
Itu adalah satu contoh sikap jujur pada diri sendiri. Ya, jujur kepada diri sendiri. Ya, tidak mencontek saat ulangan atau saat ujian. Nah, yuk jujur. Ada yang mencontek saat ujian? Ada yang mencontek saat ulangan? Ya, alhamdulillah. Ya. Seorang guru yang sedang melaksanakan penilaian harian, ya, Pak Guru pesan, kerjakan soal dengan jujur. Maksudnya adalah jika anak-anak sedang melaksanakan penilaian, mereka tidak boleh berbohong, ya, pada diri sendiri. Misalnya dengan cara contek, ya, itu dari gambar itu harus jujur pada diri kita sendiri. Ya, tidak boleh bohong. Ya, ingat itu. Ya, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya jujur yang ketiga. Ya, jujur kepada orang lain. Amati gambar berikut. Ya, jujur kepada orang lain. Ya, gambar apa tuh? Yuk, seorang anak mengembalikan uang belanja. Ya, salah satu contoh sikap jujur pada orang lain, ya, atau sesama adalah mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Contoh lainnya, ketika anak-anak menemukan uang temannya yang terjatuh, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, maka harus dikembalikan kepada yang punya. Anak pernah tidak jumpa uang 5.000? Pernah tidak? Ini uang siapa? Pernah? Ya, dikembalikan kepada yang punya. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan yang solehah. Selanjutnya, mari kita saksikan video tentang kejujuran. Ya, kita saksikan. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, ya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.
Masih disimpan aja Bud duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Baik, anak-anak Bapak, setelah menyaksikan video tadi, ya, Bapak minta ya, karena kan Bapak sudah bagi kelompok, ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Bapak minta kelompok 1 dulu, ya. Setelah menyaksikan video yang Bapak tayangkan tadi, ya, itu apa yang dilihat Bapak? Kelompok 1. Sikap jujur. Ya. Betul. Apa? Sabar apa yang terjadi. Ya, karena dia itu seorang ingin sekolah, dia berjualan tisu, dia selalu bersabar. Itu maksudnya ya? Baik. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Ayo. Tentang jujur. Tentang kejujuran. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak berbohong. Setelah mendapat uang yang begitu banyak, ya, diambil tidak uang itu? Tidak. Ya, kembalikan kepada pemiliknya. Baik, bagus. Sekarang kelompok 3. Jujur kepada orang lain. Mengembalikan uang yang dia temukan. Ya, maka dia harus kembalikan kepada orang lain. Ya, jujur, artinya jujur kepada orang lain ya. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan yang solehah. Ya, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuki keuntungan dari jujur. 1, yuk. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipercaya orang lain. Nah, dipercaya orang lain. Seperti video tadi, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, disenangi teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, mempunyai banyak teman. Itu ramai teman kita kalau itu orang jujur. Kemudian yang kelima, hidupnya tentram dan bahagia. Nah, hidup kita ini tentram, ya, bahagia kalau kita menanamkan sikap dari perilaku jujur. Ya. Kemudian yang ke-6, ya, selamat dari bahaya. Nah, ini ya, kita akan dilindungi oleh Allah. Selamat kita dari mara bahaya. Ini ya, keuntungan dari sikap ya, jujur. Baik, bisa anak-anak Bapak
lebar ya. Ya, kerjakan. Buat nama. Oh ini satu nih. Nah, ya. Double semuanya itu ya. Jangan lupa buat namanya. Ya, isi ya. Yang sudah siap, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ada siap. Ya, kasih. Ya. Kumpulkan. Baik, operasi dulu. Kaliannya silakan untuk membuat kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak Bapak, lembar kerjanya sudah dikumpulkan, kemudian sudah Bapak koreksi. Dari hasil kerja kalian, alhamdulillah semuanya sudah di atas KKM. Ini silakan di tutor kelas dibagikan. Ya, ini sudah Bapak koreksi, sudah Bapak catat. Ya, silakan dibagi. Ya. Dibagi aja. Ya, nah. Ya. Baik, anak-anak Bapak, semuanya sudah mendapatkan kembali hasil kerja kan? Nomor kerjanya, baik, itu dilihat sendiri hasil dan nilainya luar biasa bagus. Kemudian selanjutnya kita masuki kepada kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ya, dan tadi Bapak sudah menyuruh kalian untuk membuat kesimpulan. Maka akan Bapak tunjuk. Ya, siap nih. Ya, kita sudah buat. Baik, yang pertama Pak minta coba anak Bapak Arsha untuk menyampaikan apa kesimpulannya yang dibuat tadi. Silakan dibaca. A. Jujur artinya tidak bohong, lurus hati atau ikhlas. B. Jujur terbagi atas 3 macam. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya adalah sholat. 2. Jujur kepada diri sendiri, contohnya saat ujian tidak boleh mencontek. 3. Jujur kepada orang lain, contohnya mengembalikan uang belanja dengan benar. Iya, itu aja ya. Baik, Elsa, terima kasih. Pak minta satu lagi. Nah, ini yang buat lagi nih. Nah, coba Rara. Nah, silakan. Keuntungan atau manfaat dari jujur. 1. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dipercayai orang lain. 3. Disenangi teman. 4. Mempunyai banyak teman. 5. Hidupnya tentram dan bahagia. 6. Selamat dari bahaya. Baik, terima kasih Rara dan Arsa. Baik, sekarang lihatkan di slide kesimpulan. Ya, keuntungan dari jujur. Jujur artinya tidak bohong, lurus hati atau ikhlas. Orang jujur dia akan selalu berkata benar dan apa adanya. Kalau dia berkata tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya, selanjutnya orang jujur akan dicintai Allah. Ya, dipercaya orang lain, disenangi
menyenangi orang lain, mempunyai banyak teman, hidupnya tentram dan bahagia. Ya, kemudian selamat dari bahaya. Silakan dicatat. Ya, catat, kerjakan di rumah. Soal nomor 1, ya, kemarin 3 soal. Ya. Dan catat. Baik, anak-anak Bapak. Itu tadi pertemuan kita pada hari ini. Ya. Untuk pelajaran selanjutnya, subtema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, ya, maka kita bersama-sama membaca doa akhir belajar. Silakan ketua kelas untuk memandu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Dengan berakhirnya pembaca doa tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Kepada anak Bapak perlu sampaikan, karena kita sekarang ini masih berada di masa pandemi, ya, harus menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, ya, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak, istirahat dan makan makanan yang cukup. Enak ya? Baik, Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.